Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Senin 3 Agustus, Pekan Biasa ke-18. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat anugerah-Mu. Engkau yang selalu memberi kami kekuatan, memberikan kami pengharapan, sehingga seringkali kami yang takut untuk menghadapi berbagai macam tantangan dan cobaan-cobaan dalam hidup kami lupa bahwa Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu ada bersama kami. Maka ya Tuhan, bukalah hati kami agar kami mampu untuk selalu menyadari kehadiran-Mu di tengah-tengah pengalaman hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 14 ayat 22 sampai 36. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendatangi Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu keduanya naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Semua orang yang sakit dibawanya kepadanya. Mereka mohon kepadanya supaya diperkenankan walaupun hanya menyentuh jumbai jubahnya. Semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus menyuruh murid-muridnya menyeberangi danau, sementara ia sendiri naik ke atas bukit untuk berdoa. Di tengah perjalanan, perahu mereka dihantam angin sakal dan ombak yang besar. Dalam situasi yang menakutkan itu, Yesus datang menghampiri mereka dengan berjalan di atas air. Lalu berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Peristiwa ini mengajarkan bahwa kehidupan iman tidak pernah bebas dari badai. Badai dapat berupa persoalan keluarga,
pekerjaan, kesehatan, maupun kecemasan akan masa depan. Namun, Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Meskipun kadang terasa jauh, Dia selalu hadir pada waktu yang tepat. Kehadirannya membawa ketenangan dan harapan. Petrus menjadi teladan sekaligus peringatan bagi kita. Ketika matanya tertuju kepada Yesus, ia mampu berjalan di atas air. Namun, ketika ia lebih memperhatikan angin dan ombak, ia menjadi takut dan mulai tenggelam. Hal yang sama sering terjadi dalam hidup kita. Ketika perhatian kita lebih tertuju pada masalah daripada kepada Tuhan, iman menjadi goyah. Tapi saat Petrus berseru, "Tuhan, tolonglah aku," Yesus segera mengulurkan tangannya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong orang yang berseru kepadanya dengan tulus. Di bagian akhir sabda Tuhan hari ini menceritakan bahwa di Genesaret banyak orang membawa mereka yang sakit kepada Yesus. Mereka percaya bahwa hanya dengan menyentuh jumbai jubahnya mereka akan disembuhkan. Dan iman mereka tidak sia-sia. Hal ini mau mengingatkan kepada kita bahwa iman yang sederhana namun sungguh-sungguh membuka jalan bagi karya Tuhan dalam hidup kita. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita belajar untuk tetap memandang Tuhan Yesus di tengah badai kita. Jangan biarkan rasa takut menguasai hati kita. Percayalah bahwa tangan Tuhan akan selalu siap menopang kita, akan menolong kita. Bersamanya, badai tidak selalu langsung berhenti, tetapi kita akan diberi kekuatan untuk bisa melewati badai itu. Tuhan Yesus, ketika hidupku dihantam badai, ajarlah aku untuk tetap memandang kepadamu. Kuatkan imanku agar aku tidak tenggelam dalam ketakutan, tetapi percaya bahwa Engkau selalu mengulurkan tanganmu untuk menolong aku. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu. Gelombang zaman mengempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera pun suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin berjerit, dan hanya masa jayanya yang selalu dikenang. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam. Gereja
gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkah. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera diatur awaknya, setiap orang yang bekerja menurut tugasnya, semua satu padulah, setia bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Hei kau yang takut dan resah, kau tak sendirian. Teman sejalan banyaklah, dan Tuhan di depan. Bersama-sama majulah, bertahan berteguh. Tujuan akhir adalah labuhan Tuhanmu. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mengakhiri permenungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.